Meskipun sempat terdengar kabar bahwa para pembajak akan meledakkan pesawat, halo teman-teman, selamat datang lagi di channel aku. Bersama aku Jenny di sini. Nah, di video kali ini aku akan membahas salah satu kasus pembajakan pesawat yang pernah terjadi di Indonesia. Nah, kalian pernah bayangin gak nih? Gimana sih rasanya kalau lagi di pesawat terus tiba-tiba dibajak? Kejadian ini terjadi pada tahun 1981 dan terjadi di negeri kita tercinta, Indonesia, dengan penerbangan Garuda rute Palembang-Medan. So, gimana ceritanya? Dan bagaimana akhirnya semua berakhir dengan aksi yang heroik? Ya, penasaran kan? Yuk, kita mulai kisahnya. Nah, ceritanya ini terjadi pada tanggal 28 Maret 1981 dan bermula saat pesawat DC-9 milik Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA206 dengan rute Palembang-Medan tiba-tiba dibajak oleh kelompok yang mengidentifikasi diri mereka sebagai anggota kelompok ekstremis, yaitu Komando Jihad. Kelompok ini terdiri dari 5 orang teroris yang dipimpin oleh Imran bin Muhammad Zain. Para pembajak ini tiba-tiba mengambil alih pesawat dan memerintahkan Kapten Pilot Herman Rante dan Kok-Pilot Hedi Juantoro untuk membawa pesawat dengan 48 penumpang dan 5 kru untuk keluar dari wilayah Indonesia. Setelah mendarat sementara untuk mengisi bahan bakar di Bandara Penang, Malaysia, akhirnya pesawat tersebut terbang dan mengalami drama puncaknya di Bandara Don Mueang di Bangkok. Nah, kok bisa sih mereka sampai membawa senjata dan mengancam para penumpang dan para kru menggunakan senjata api? Kok mereka bisa lolos gitu loh pada saat pemeriksaan awal di bandara? Nah, karena pada saat itu kan keamanan di bandara ini belum seketat sekarang ya. Belum ada yang namanya alat deteksi logam atau pemindai X-ray yang sekarang ini sering-sering digunain di bandara gitu loh. Sehingga mungkin pada saat itu petugas bandaranya ini kecolongan saat dia membawa senjata api. Pada saat setelah mereka mengisi bahan bakar di Penang, para pembajak ini mengeluarkan seorang wanita tua yang bernama Hulda Panjaitan dari pesawat. Loh, kok dikeluarin? Alasannya kenapa? Karena dia terus menangis. Nah, karena merasa terlalu berisik, jadi tuh mereka tuh ngeluarin ibu ini. Sebenarnya motif apa sih yang membuat mereka sampai membajak pesawat ini? Kelompok ini itu membawa dendam politik yang besar. Mereka punya agenda yang jelas, yaitu pembebasan teman-teman mereka yang ditahan, dan mereka itu nggak ragu untuk menggunakan kekerasan untuk mencapai tujuannya itu. Nah, dalam proses negosiasi dengan pemerintahan Indonesia, tuntutan pertamanya yaitu mereka meminta 20 orang tahanan yang terlibat dalam penyerangan Kosekta 8606 Pasir Kaliki di Bandung pada tanggal 11 Maret 1981 dibebaskan. Namun, para pembajak mengajukan tuntutan baru lagi nih, yang dari awalnya 20 tahanan meningkat menjadi 80 orang. Lalu bertambah lagi hingga menjadi 84 orang. Nah, batas waktu tuntutan dari pembajak tersebut adalah hingga Minggu 29 Maret 1981 pukul 9.30 malam waktu Bangkok. Jadi kayak cuman sehari aja gitu loh batas waktunya. Nah, saat tenggang waktu yang diberikan oleh para pembajak terlewati ini dan permintaan mereka ini nggak terpenuhi, kelihatannya nggak terjadi apa-apa ya. Meskipun sempat terdengar kabar bahwa para pembajak akan meledakkan pesawat jika tuntutan mereka nggak terpenuhi. Selanjutnya pada Senin 30 Maret petang, tuntutan ini meningkat lagi dengan meminta tambahan uang sebesar 1,5 juta dolar Amerika di atas semua tuntutan sebelumnya. Namun tetap nggak dikabulin oleh pemerintah Indonesia. Tapi di balik layar pemerintah Indonesia tentu aja nggak tinggal diam ya guys. Mereka langsung nyusun rencana sejak hari pertama pesawat itu dibajak. Termaksud mempersiapkan pasukan Kopassus yang dikenal dengan kemampuan taktisnya. Nah, sebenarnya di Thailand ini negosiasi sempat dicoba loh guys. Tapi pembajak ini sangat keras kepala.
Sampai akhirnya nggak ada jalan lain selain pakai kekuatan militer. Nah, mendengar berita pembajakan pesawat tersebut, Presiden Soeharto yang saat itu menjabat memanggil Kapusintelsstrat, yaitu LB Mordani ke Cendana. Mordani memerintahkan asisten operasi Kopasanda, yaitu Letkol Sintong Panjaitan, untuk membuat rencana operasi pembebasan dengan 35 personel. Satu pesawat yang berjenis sama, yaitu Douglas DC-9, dipinjam untuk latihan singkat di Hangar Garuda sebelum berangkat ke Thailand. Sinyal hijau pun diberikan untuk menjalankan operasi pada hari keempat penyanderaan. Nah, grup 1 para komando membuat 3 tim yang akan menerobos pintu samping dengan memanjat sayap pesawat, sementara 1 tim lainnya lewat pintu belakang. Nah, sebelumnya suasana di sekitar pesawat ini masih cenderung sepi ya guys. Senin malam pukul 9 waktu setempat, ada sebuah mobil catering mendekat setelah mendapat kode lampu dari pesawat. Nah, kode itu tuh merupakan sinyal dari pembajak agar permintaan mereka menyangkut makanan, minuman, bahan bakar, dan kebutuhan lainnya tuh bisa terpenuhi. Kemudian tampak keluar 3 orang pria yang nggak memakai baju, membawa kantong-kantong plastik dan yang mungkin berisi makanan dan minuman. Nah, setelah itu tidak ada apa-apa lagi. Semuanya kembali menjadi sunyi senyap. Baru pada jam 2.30 subuh waktu setempat, pasukan bersenjata mendekati pesawat secara diam-diam dan mereka merencanakan agar 3 tim merah dan tim biru memanjat ke sayap pesawat dan menunggu di pintu samping. Semua jendela pesawat telah ditutup, tim hijau akan masuk lewat pintu belakang, dan semua tim akan masuk ketika kode diberikan. Nah, pada pukul 2.43 subuh, tim Komando Angkatan Udara Thailand ikut bergerak nih ke landasan, dan menunggu di landasan untuk memastikan bahwa nggak ada teroris yang lolos. Kode untuk masuk pun diberikan ketika tim masuk dengan tim hijau terlebih dahulu. Mereka pun berpapasan dengan seorang teroris yang berjaga di pintu belakang. Teroris tersebut langsung menembak dan mengenai Ahmad Kirang, salah seorang anggota tim hijau di bagian bawah perut yang tidak terlindungi oleh jaket anti peluru. Teroris tersebut kemudian ditembak dan tewas di tempat. Sedangkan tim biru dan tim merah masuk dan menembak 2 teroris lain. Sementara semua penumpang menunduk. Nah, agak seremnya nih, coba kalian bayangin ya, suasana dalam pesawat cabin itu betapa menegangkannya gitu loh, suasana di dalam pesawat itu. Para penumpang lalu disuruh keluar dan seorang teroris dengan granat tangan tiba-tiba keluar dan mencoba melemparkannya. Tetapi syukurnya gagal meledak karena pin pengaman yang ditarik dengan tidak sempurna. Jadi di granat itu kan ada pin pengamannya kan, itu nggak ditarik dengan benar, jadi saat dilempar tuh nggak meledak gitu. Lalu anggota tim menembak dan melukainya sebelum dia sempat keluar dari pesawat. Teroris terakhir dinetralisir di luar pesawat. Imran bin Muhammad Zain selamat dalam peristiwa baku tembak tersebut dan ditangkap oleh pasukan Kopassus. Kemudian dihukum mati pada tanggal 28 Maret tahun 1983. Dan betapa hebatnya nih pasukan Kopassus kita ini, mereka melakukan aksi pembebasan pembajakan ini hanya dalam waktu kurang dari 3 detik, yaitu 3 detik. Salah. Dan betapa hebatnya pasukan Kopassus kita ini, mereka melakukan aksi pembebasan pembajakan pesawat ini hanya dalam waktu kurang dari 3 menit loh guys, yaitu 2 menit 49 detik untuk membebaskan seluruh penumpang yang disandera dan melumpuhkan para pelaku teror. Sayangnya seorang pilot yang bernama Kapten Herman Rante dan seorang anggota pasukan yang bernama Ahmad Kirang menjadi korban tewas dalam operasi tersebut. Keduanya menderita luka tembak dan gagal diselamatkan meski sudah dibawa ke rumah sakit. Nah, kita doakan ya, semoga para korban bisa tenang dan mendapatkan tempat terbaik di sisinya. Kita juga sangat berterima kasih untuk jasa-jasanya menyelamatkan para penumpang saat itu. Kita doakan terus, semoga mereka selalu diberikan tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Amin.
So, teman-teman, itu tadi kisah pembajakan pesawat Garuda tahun 1981. Bayangkan betapa menegangkannya kejadian saat itu. Dan pantas banget sih tim Kopassus kita ini bisa menjadi salah satu tim terbaik pasukan khusus militer yang ada di dunia. Kita doakan sekali lagi semoga bapak-bapak Kopassus ini bisa sehat-sehat terus melindungi negara kita tercinta dari para yang jahat-jahat. Sekian cerita hari ini. Kalau kalian suka konten-konten seperti ini, jangan lupa like video ini dan subscribe. Klik lonceng notifikasi biar kalian gak ketinggalan cerita seru lainnya. See you in the next video. Bye-bye.